You're listening to El Shinta News and Talk. Pendengar, kami akan hadirkan perbincangan El Shinta yang saat ini mendapatkan kunjungan dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Nairobi, Kenya, Bapak Muhammad Heri Saripudin, terkait dengan bagaimana perkembangan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kenya. Kami akan mengajak Anda untuk menyimak perbincangan redaksi El Shinta bersama dengan Bapak Muhammad Heri Saripudin yang akan dipandu oleh rekan Suwiryo. El Shinta News and Talk. Pendengar, siang ini kami mendapatkan kunjungan yang sangat istimewa dari Dr. Muhammad Heri Saripudin, Duta Besar Indonesia untuk Kenya, Uganda, Somalia, dan Republik Demokrat Kongo, dan Wakil Tetap Indonesia untuk UNEP dan UN Habitat yang berkedudukan di Nairobi, Kenya. Saya langsung sapa Dr. Muhammad Heri Saripudin. Saya biasanya kalau panggil Kang Heri, tapi saya panggil Pak Dubes saya. Pak Dubes, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wir. Selamat siang para pendengar El Shinta, dimanapun berada. Terima kasih sudah berkesempatan meluangkan waktu ke El Shinta, meskipun nggak lama kayaknya ya Pak Dubes. Alhamdulillah bisa bersilaturahim. Ini kalau nggak salah yang kedua ya Pak, kunjungan ke El Shinta ya? Kunjungan yang kedua. Yang kedua. Pertama ketika masih konjen di Jeddah. Waktu itu masih ngurusin jemaah ya Pak? Ngurusin jemaah, ngurusin haji, umroh, dan sebagainya. Oke. Diplomasi perlindungan. Nah, sekarang sudah bertugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kenya, Uganda, Somalia, yang juga Wakil Tetap Indonesia untuk UNEP dan UN Habitat. Apa yang perbedaan yang paling mendasar selain memang tugas dan tanggung jawabnya Pak Heri? Perbedaan yang mendasar adalah persepsi. Kalau waktu saya sebagai konjen di Jeddah, siapa sih orang Indonesia yang tidak kenal Jeddah? Ya. Hampir semua, seluruhnya apalagi yang beragama Islam ya. Nah, ini sebaliknya, tantangan saya itu bagaimana mendekatkan perception gap antara Indonesia dengan Kenya, karena tidak semua orang tahu di mana itu Kenya. Pun demikian dari Kenya tidak semua orang tahu di mana itu Indonesia. Jadi itu tantangan yang utama dan pertama. Iya, sebetulnya seperti apa sih Pak kondisi Kenya hari ini Pak? Kondisi Kenya hari ini, saya ingin menyampaikan semua negara kan sejak Maret 2020 itu terpapar COVID. Pemerintah Kenya sejak saat itu memberlakukan kebijakan yang sangat-sangat restricted untuk mencegah penyebarluasan COVID, seperti diberlakukannya curfew, jam malam, kemudian tidak ada kumpul-kumpul secara fisik lebih dari 20 orang, kemudian tentu saja masker dan sebagainya tetap sama, kemudian juga karantina. Namun sejak setengah tahun terakhir ini itu curfew sudah dicabut, kebijakan mobilitas sudah dicabut, kebijakan restricted kumpul-kumpul sudah dicabut, dan bahkan 2 minggu lalu sebelum saya ke Jakarta, kebijakan kewajiban untuk memakai masker di ruang publik itu sudah dicabut. Jadi terserah dari masyarakat mau pakai atau enggak. Sudah normal ya, menunjukkan normal. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kenya begitu confidence. Bisa memberikan jaminan kesehatan terhadap masyarakatnya, dan yang lebih penting bahwa artinya confident pemerintah Kenya dapat mencegah penyebarluasan COVID. Jadi sudah ekonomi juga sudah mulai bergeliat di sana. Ekonomi sudah mulai bergeliat setelah 2 tahun itu sluggish jalan tertatih-tatih ya. Iya, oke. Nah Pak Heri, tugas dari Presiden kepada Pak Heri ketika ditempatkan di sana sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kenya, Uganda, Somalia, dan Republik Demokrat Kongo. Apa tugas utamanya Pak Heri? Tugas utamanya saya pikir sama. Kami ini Mas Wir, Dubes Generasi COVID. Kita nyebutnya Dubes Generasi COVID karena pertama kali ada COVID dan kami Dubes yang pertama kali dilantik di masa COVID, dan Pak Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada kami untuk meningkatkan diplomasi ekonomi, bagaimana meningkatkan revenue devisa.
Itu tugas utama saya. Dan alhamdulillah sekalipun selama 2 tahun pandemi, perkembangan atau nilai transaksi perdagangan Indonesia dan Kenya mengalami peningkatan dari 2019 sampai 2020 lebih dari 40%, dan dari tahun 2020 sampai 2021 meningkat sampai lebih dari 30%. Dan dari sisi nominal, nilai perdagangan sudah tembus di angka 551 juta US dollar. Oke, padahal saya dengar Presiden menugaskan ke Pak Heri sebagai duta besar di sana menaikkan perdagangan, nilai perdagangan itu 3% ya. Betul. 3%. Jadi ya, dalam mission paper kami diperintahkan para dubes tentu saja lihat kondisinya, tapi untuk saya diperintahkan setiap tahun harus meningkat 3%. 3%. Dan alhamdulillah lebih dari 10 kali lipat lebih. Sampai 30 sampai 40% lebih ya? Dalam 2 tahun ini ya. Dalam 2 tahun ini. Dalam kondisi yang Covid. Nah, itu maksud saya. Dalam kondisi Covid bisa meningkat sampai 30 sampai 40% dari angka realis yang diajukan Presiden 3% ya. Target. Sih Pak Heri yang membuat nilai volume perdagangan kita meningkat cukup drastis loh Pak Heri di tengah pandemi Covid seperti ini. Selain tentu timnya Pak Heri yang hari ini juga ikut mendampingi Pak Heri di sini. Ketika kita bicara soal diplomasi ekonomi, saya ingin menyampaikan kepada publik begini. Sejak era kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, untuk kebijakan luar negerinya yang dikomandoi oleh Ibu Menlu, Ibu Retno Marsudi, satu dari 4 prioritas itu diplomasi ekonomi. Dan Bu Menlu itu menyampaikan kepada kami, ketika kita bicara mengenai diplomasi ekonomi Indonesia, jadikan Afrika sebagai panggung utama diplomasi ekonomi. Kenapa? Karena Afrika masih untapped market, masih belum tereksploit dengan optimal. Itu satu. Dan kedua, ini saya mempunyai keyakinan, but it's very personal. Kalau kita mempercayai pada teori Centennial Circle, abad ini kan abad Asia Pasifik. Semua perkembangan ekonomi itu bergravitasi di Asia Pasifik. Abad sebelumnya itu berada di abad Atlantik, di Eropa, di ini. Nah, saya punya keyakinan the next century will be Africa. So Africa will be the next frontier of world economic prosperity. Jadi kita harus masuk segera. Apalagi kedekatan kita ya dengan Afrika, dengan konferensi Asia Afrika yang kita miliki sejarah itu sebagai tonggak dan kedekatan emosional Indonesia dan Afrika. Apa yang bisa dimanfaatkan Pak Heri dengan kedekatan itu? Dengan kedekatan itu, this the effect of the history, bahwa pada saat negara-negara Afrika masih di bawah cengkeraman kolonialisme, Indonesia sudah mempelopori pada tahun 1955 konferensi Asia Afrika. 5-7 tahun kemudian Afrika baru merdeka. Rata-rata Afrika itu dimerdekakan oleh pemerintah kolonial baik Inggris maupun Prancis di awal-awal tahun 1960-an. Kenya sendiri merdeka 1963. Dan Indonesia pada saat itu ketika konferensi Asia Afrika berlangsung hanya 6 saja wakil dari benua Afrika, karena yang itu sebagai negara merdeka. Dan dari 6 itu lihat perkembangannya. Begitu konferensi Afrika, beberapa kepala negara, saya pernah menemui beberapa kepala negara, baik mantan maupun yang incumbent, selalu mengatakan, we are the beneficiary of Asia Africa Conference. Artinya bahwa konferensi Asia Afrika itu merupakan motivator, merupakan pendorong, merupakan yang menggugah bahwa arti sebuah kedaulatan, arti sebuah self-determination of independent, arti sebuah kemandirian itu begitu penting. Itu yang mendorong mereka. Sehingga inilah merupakan political assets
bagi diplomasi Indonesia Ya. untuk kita kembangkan khususnya dengan negara-negara Afrika. Jadi ada personal attachment dari para leaders dari Afrika. Oke, Pak Heri, yang menarik ini, saya dapat informasi dari stafnya Pak Heri juga. Pak Heri datang ke Indonesia kali ini, ke Jakarta, mendampingi kunjungan Menteri Luar Negeri Kenya. Betul. Pak Heri ya? Betul. Agendanya apa yang menarik untuk disampaikan kepada publik nih Pak Heri? Agendanya Menteri Luar Negeri Kenya, Madam Rachel Omamo. Ini sebelumnya menarik. Sebelumnya beliau ini lama menjabat sebagai Menteri Pertahanan Kenya sebelum menjadi Menteri Luar Negeri. Agendanya adalah pertama ketemu dengan Ibu Menlu untuk melaksanakan diplomatic consultation. Ya. Jadi saling share. Kebetulan Indonesia saat ini sebagai menduduki kedudukan presidensi G20. Ya. Kenya saat ini sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Artinya ini dua institusi internasional yang sangat powerful. Jadi satu lebih banyak kepada security, political security, dan G20 ini economic financial ya. Ini kan dua kekuatannya nih. Nah, kalau adanya exchange of thought, exchange of views dipadukan, ini merupakan satu kekuatan sendiri. Itu satu agenda satu. Yang kedua juga Bu Menteri Rachel Omamo melaksanakan kunjungan kehormatan ke wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan ketiga adalah membuka kantor Kedutaan Besar Republik Kenya di Jakarta. Setelah hubungan diplomasi kedua negara itu ditandatangani tahun 1979. Jadi setelah 43 tahun. Itu alhamdulillah tahun ini tepatnya 17 Maret 2022 Kedutaan Besar Indonesia Kenya sudah eksis, sudah berdiri dan sudah hadir di Jakarta. Yang semula hanya dirangkap saja dari kantor High Commissions-nya Kenya di Kuala Lumpur. Ini menunjukkan bahwa perkembangannya sangat positif. Iya. Mas Dan kepercayaan terhadap Indonesia memang betul-betul ya terjadi. Persis. Setelah beberapa waktu lalu sempat tidak ada pembahasan lanjut, sekarang diwujudkan dengan pembentukan perwakilan mereka di sini. Baik, Pak Heri, yang terpenting yang akan dilakukan Pak Heri ke depan nih, sisa masa bakti di sana sekitar 2 tahun lagi ya Pak Heri ya. Nah, sebetulnya dari target yang disampaikan Presiden kan sudah tercapai. Tapi kira-kira apa nih yang akan ditingkatkan lagi nih Pak Heri? Saya sekaligus juga Pak Mas Bir kalau boleh menggunakan forum ini untuk meng-appeals para rektor. Ini para rektor dari seluruh Indonesia. Sekaligus juga kepada Pak Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saya saat ini sedang memfokuskan juga diplomasi pendidikan. Kenapa diplomasi pendidikan? Karena when we are talking about diplomacy, ada adagium, it takes two to tango. Jadi harus ada pemahaman dari Indonesia maupun dari Kenya. Dan salah satu untuk mempertahankan atau mengembangkan hubungan diplomasi antar kedua negara itu jangan melulu kepada para pejabat yang incumbent. Jangan hanya saya memang kewajiban untuk membina hubungan dengan para menteri di sana, dengan dirjen. Tapi you can imagine 5-7 tahun lagi beliau-beliau kan ini retired. Beliau ini kan pensiun sama seperti saya. Nah, harus membina dari anak muda. Oleh karena itu, beri pendidikan, beasiswa. Mereka saat ini usia ya Pak 21, 22, 23, early 20s ya. Pada saat 20, 25 tahun yang akan datang mereka kan jadi leaders. Ada yang jadi kepala parlemen, menteri, ketua partai. Dan ketika mereka belajar di Indonesia, itu referensi ketika dia menjadi decision makers, itu menjadi salah satu resource. Jadi kedekatannya dengan Indonesia. Oleh karena itu, Pak Rektor, Pak Menteri, saya memohon sekiranya dapat memanfaatkan dana-dana untuk diberikan kepada
mahasiswa-mahasiswa di negara-negara wilayah akreditasi kami khususnya dan mahasiswa Afrika pada umumnya untuk bisa memperoleh pendidikan di Indonesia melalui program beasiswa. Ya, jadi ini adalah investasi yang nyata ya. Investasi Pak yang nyata. Heri ya. Oke, pesan juga nih artinya kepada seluruh pelajar di Indonesia juga ya Pak Heri ya, bahwa ada kesempatan yang. Tapi selain untuk pelajar, pengusaha-pengusaha kita gimana ya untuk investasi di sana Pak Heri? Nah, untuk investasi peluangnya sangat terbuka. Jadi salah satunya adalah di bidang infrastructure dan di bidang providing affordable housing. Ya. Ini salah dua dari 4 program prioritas pemerintah Kenya saat ini. Penyediaan perumahan yang terjangkau. Itu pemerintah memberikan lahan gratis tanah bagi para investor asing yang ingin membangun perumahan dikhususkan untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Jadi ini program utama dan itu sangat menjanjikan anggaran di situ kesempatan. Kemudian juga investasi untuk infrastruktur. Negara ini sedang membangun sangat masif, membangun pelabuhan, membangun airport, membangun jalan raya, jalur kereta api dan sebagainya. Oke, Pak Heri, masyarakat Indonesia tadi di awal sempat menyinggung kayaknya itu apa ya, di mana sih, panas terbelakang atau apa begitu ya, kira-kira begitu Pak Heri. Sebetulnya bagaimana kondisi negara Kenya itu? Negara Kenya ini berada di wilayah antara subtropis dan tropik. Jadi kalau Nairobi sendiri sangat mild dan sejuk. Setiap harinya selalu berkisar antara kalau musim panas semacam ini ya, antara 18 sampai 25, tapi kalau musim dingin Juli Agustus itu antara 15 sampai 18 derajat. Kalau pagi bahkan bisa di bawah 10 derajat. Dan semua hijau dan kita tahu kenapa demikian, mungkin juga barangkali ada komitmen khusus dari pemerintah Kenya di mana Kenya ini menjadi tuan rumah markas besar PBB untuk ke UNEP, United Nations Environment Program dan UN Habitat. Saya pikir malu kalau ada pusat dunia yang membahas isu-isu environment tapi pemerintah tuan rumahnya tidak memperhatikan environment. Saya ininya begitu logikanya. Jadi benar-benar sangat concern pemerintah Kenya terhadap lingkungan. Oke, baik. Terakhir nih Pak Heri. Ya. Produk apa yang paling diminati masyarakat di Kenya dari Indonesia ya? Dari Indonesia produk yang diminati ini salah satu indikator yang sangat nyata saja, 80% vegetable oil yang ada di pasaran, sementara di sini lagi heboh ya, soal kelangkaan minyak. Dan di vegetable oil, minyak goreng di sana di pasaran tidak hanya untuk Kenya tapi juga di seluruh wilayah Afrika Timur, 80% dipasok CPO-nya dari Indonesia. 80%. Jadi ini sebenarnya pasar yang menjanjikan kayak semacam outlet bagi ketika ekspor Indonesia katakanlah ke Eropa Barat atau ke negara-negara Barat memperoleh tantangan black campaign, negative campaign karena persaingan usaha. Nah, pasar Kenya merupakan Afrika pasar yang menjanjikan. Itu kemudian juga produk-produk bahan makanan seperti santan dan lain sebagainya itu juga besar. Kemudian juga ATK khususnya kertas ini. Ini 60% di pasar Kenya itu diimpor dari Indonesia. Dari Indonesia. Pelakunya orang Indonesia atau? Pelakunya warga negara Kenya keturunan India yang sudah third generation. Jadi harusnya kita yang bisa ke sana. Betul. Yang ini ya. Ketika bicara soal ekonomi, Mas Wir, di Afrika itu overseas Indians yang menguasai. Jadi keturunan kalau di Southeast Asia ini kan overseas
Ya, Chinese ya. ya. Nah, di sana itu orang-orang India yang menguasai Ya. sebagai aktor bisnis. Iya, oke. Jadi Pak Heri, berapa persen lagi kira-kira yang akan ditingkatkan dari sekarang ini volume perdagangan Indonesia dan Kenya? Volume perdagangan Indonesia dan Kenya tentu saja kita kalau bisa tetap mempertahankan 30%. 30% Paling tidak ya. di masa jabatan saya sebagai duta besar. Karena ini juga satu tantangan kalau sudah naik masa turun kan. Ya, tapi mudah-mudahan seiring dengan COVID yang sudah landai, volume perdagangan semakin tinggi ya Pak Heri ya. Insya Allah, Mas Fir. Baik. Pak Heri, terima kasih sudah berkunjung ke kasih. Elsinta dan saya doakan semoga Anda sukses. Amin. Mengemban tugas sebagai duta besar ya. Sukses dan salam untuk seluruh staf di sana. Semoga ke depan kita bisa kerjasama Pak Heri untuk Insya Allah. masyarakat kita ya. Semoga tim dari Radio Elsinta ini dapat berkunjung ke Nairobi, Kenya, dan kami akan ajak untuk bersafari. Wow, ini yang keren. Di Masai Mara, di Amboseli, dan di banyak sekali. Baik. Pak Heri, terima kasih sudah bersama kami. Sehat selalu. Terima Selamat kasih. siang, Pak Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Wir. Ya, pendengar, demikian tadi Dr. Muhammad Heri Saripudin, Duta Besar Indonesia untuk Kenya, Uganda, Somalia, dan Republik Demokrat Kongo, serta Wakil Tetap Indonesia untuk UNEP dan UN Habitat yang berkedudukan di Nairobi, Kenya. Saya Suwiryo, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa. You're listening to Elshinta. Para pendengar dan netizen Elsinta dimanapun berada, saya Dr. Muhammad Heri Saripudin, Duta Besar Republik Indonesia di Nairobi, Kenya. Jangan lupa ikuti terus berita dan informasi dari Radio Elsinta dan seluruh jaringan media sosialnya. Serta jangan lupa follow, komen, dan subscribe medsos Elsinta dan medsos KBRI Nairobi. Terima kasih.